Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya, amin. Video ini berisi kegiatan kami seharian kemarin, jadi pada saat weekend di hari Sabtu. Jadi setelah masak dan beres-beres rumah, kita pergi ke mall dan inilah kegiatan kami teman-teman. Selamat menonton ya. Pertama, sebelum kami berangkat ke mall, ini aku mau masak dulu ya. Untuk kali ini, aku mau masak brokoli saus tiram, teman-teman. Kita rebus dulu brokolinya setengah matang ya, teman-teman. Beri garam dan sedikit gula. Setelah itu, aku lanjut mempersiapkan semua bahan-bahan atau bumbu dapurnya ya. Jadi mulai dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai serta bawang bombay. Ini agak banyak ya teman-teman, karena ini langsung untuk 2 resep sekalian. Oke, aku sudah mulai dengan masakan yang pertama. Kita tumis dulu sedikit minyak, lalu kita tumis bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian setelah harum, kita masukkan bawang bombay. Kita tumis kembali hingga bawang bombaynya layu ya. Dan ini aku pakai sedikit ayam teman-teman, mungkin sekitar 25 gram gitu, aku nggak nimbang sih, tapi ini pokoknya sedikit nggak banyak. Setelahnya kita masukkan air dan setelah itu kita akan masukkan saus tiram dan juga kecap asin. Seperti ini ya teman-teman, kita aduk hingga rata bumbunya, lalu kita akan masukkan brokoli yang tadi sudah kita masak setengah matang. Lalu setelahnya kita akan masak sampai brokolinya matang ya. Setelahnya kita akan beri larutan maizena. Ini dari 1 sendok makan maizena yang ditambah dengan 2 sendok makan air. Untuk taraf kekentalannya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita akan masukkan garam dan juga kaldu jamur, lalu aku juga beri minyak wijen 1 sendok teh. Dan ini brokoli saus tiramnya sudah jadi teman-teman, ini ala-ala restoran lah ya ceritanya. Ini cukup enak ya teman-teman, jadi belakangan ini karena stok brokoli aku cukup banyak, aku akan sering upload untuk video yang masak brokoli. Selanjutnya teman-teman, ini aku mau bikin ayam rebus sambal matah. Iya, ayamnya kita rebus dan ini semuanya kita masak tanpa menggunakan minyak. Pertama, kita rebus dulu ayamnya ya teman-teman, kemudian air rebusannya itu jangan kita buang. Terus ayamnya disuir-suir, setelah itu kita masukkan lagi nih setengah dari kuah yang tadi sudah kita pakai untuk merebus ayam, lalu kita masukkan serai, dan juga kita masukkan ayam yang sudah kita suir-suir. Dan setelahnya kita masukkan bawang merah dan juga cabai rawit, lalu kita juga masukkan daun jeruk yang kita sudah buang bagian tulangnya teman-teman. Dan kita juga masukkan bawang putih cincang yang tadi ya yang sudah kita cincang. Setelah itu kita masukkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan juga kita masukkan terasi 2 sendok teh. Kita aduk hingga rata teman-teman. Beri juga sedikit lada ya kalau misalkan teman-teman suka. Lalu kita akan masak sampai airnya ini susut. Nah, karena aku suka yang agak kering, jadi kita masak sampai airnya itu benar-benar susut ya teman-teman. Dan sesaat sebelum kita sajikan, kita kasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Sesuai stok aja, ini aku pakai perasan jeruk lemon teman-teman. Dan ini pun udah jadi masakan enak yang benar-benar bikin nafsu makan, tapi kita nggak pakai minyak sama sekali. Jadi ini adalah masakan sehat.
Boleh dicoba ya teman-teman, ini lagi sesuai dengan kondisi saat ini banget nih, di mana harga minyak lagi mahal-mahalnya. Nah, aku tuh sebelum pergi, aku memastikan dulu ya teman-teman, kalau dapurnya itu sudah dalam kondisi yang cukup rapi. Jadi kalau pulang, mau masuk dapur lagi itu udah nggak bad mood duluan. Jadi aku udah beres-beresin nih, dapur aku, sekalian juga aku sudah cuci piring, bekas kami makan tadi, dan juga bekas kami masak. Dan ini kami sudah dalam perjalanan ya teman-teman, udah menuju ke mall yang mau kami pergi. Anak aku happy banget. Ini adalah kali keduanya dia keluar ke mall setelah pandemi. Oke teman-teman, mall yang mau kita kunjungi kali ini itu ada di daerah Tanjung Barat. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget dari Depok. Kalau dari arah Jakarta lewat jalan biasa, itu pasti akan lewatin dulu daerah ini, baru masuk ke daerah Depok. Ini aku putar balik nih teman-teman di daerah namanya Pasar Minggu. Ini adalah jembatan baru ya untuk putar balik. Kalau dulu tuh nggak ada. Dan mall yang mau kita pergi itu ada di sebelah kiri. Nah, gedungnya udah kelihatan dari sini teman-teman. Nah, jadi ini kami sudah mulai masuk ya teman-teman ke dalam mallnya. Dan sekarang kami akan cari parkiran dulu. Ini nama mallnya adalah Aeon Tanjung Barat. Jadi mall ini tuh baru dibuka sekitar 4 bulanan gitu ya. Kami udah mulai masuk teman-teman ke dalam mall. Jadi tadi dari parkiran kami udah scan pakai Peduli Lindungi. Lalu kami mulai naik ke lantai atas. Ini adalah lantai pertama teman-teman. Jadi cukup cantik ya mallnya ya. Nah, ini adalah tempat yang kayaknya tuh dia belum diisi ya oleh tenan, tapi dia ada gambar-gambar yang lucu gitu dan itu menarik perhatian anak aku. Dia minta supaya di video ini di daerah sini. Jadi makanya akhirnya nih aku videoin dia. Memang eye catching banget ya teman-teman untuk ilustrasinya. Bagus banget sih menurut aku ya yang bikin ilustrasi ini. Ini anak aku tuh benar-benar happy banget. Gambarnya tuh bagus dan kita juga suka ya. Jangankan anak aku aja tuh juga suka. Dan ini anak aku saking sukanya dia tuh sampai minta difotoin dengan latar belakang ilustrasi itu ya teman-teman. Dan ini kami mau mulai lanjut jalan-jalan. Nah, ini udah di salah satu tempat pakaian. Jadi memang kebetulan suami aku itu memang mau cari celana ya teman-teman. Emang udah lama banget sih dari sebelum pandemi itu kita udah nyari-nyari tapi nggak ketemu. Akhirnya ini kita ketemu satu celana. Emang suami aku itu agak susah ya menurut aku. Dia itu agak picky kalau misalkan untuk beli celana, beli baju, ya pokoknya untuk fashion itu dia agak susah. Jadi dia tuh memang benar-benar picky banget. Semuanya itu benar-benar harus sesuai dengan dengan kesukaannya dia. Kalau misalkan cuma beli aja gitu, itu tuh kalau aku yang maksa misalkan gitu, dia belum tentu akan mau pakai. Jadi makanya kalau mau beli itu harus dipegang, harus dirasa dulu, baru deh ya dia akan pakai.
Jadi itu makanya memang kita harus cari langsung ke tokonya supaya dia langsung ngerasain dulu, jadi langsung di fitting. Dan di Aeon Tanjung Barat ini ternyata ada Uniqlo juga teman-teman. Ini kayaknya Uniqlo lagi ekspansi ya. Soalnya Uniqlo ini kan dulu kebanyakan adanya di mall-mall besar ya. Sekarang itu di mall yang agak cukup sedang aja pun ternyata juga dia ada. Tapi untuk Uniqlo yang ada di Aeon Tanjung Barat ini menurut aku dia tuh lebih besar daripada yang ada di Margo City kemarin. Untuk pilihannya juga lebih banyak teman-teman menurut aku, jadi emang lebih puas ya kalau kita window shoppingnya tuh kesini. Dan seperti biasa nih teman-teman, anak aku emang paling suka banget kalau ke Uniqlo itu adalah untuk ngeliatin kaca-kacanya. Jadi anak aku itu dia tuh gak akan minta baju, dia gak akan minta yang lain-lain kayak permainan atau apa gitu ya, dia gak akan minta. Nah apalagi kalau kita tuh perginya ke Uniqlo, buat dia yang penting itu adalah kaca besar itu. Karena dia suka dancing, jadi dia tuh suka dancing sambil ngeliatin kaca-kaca itu. Nah model kemeja yang seperti ini tuh teman-teman itu adalah kesukaan suami aku tuh ya. Sama nih kayak jaket yang lagi dia pakai ini, itu kami beli di Uniqlo sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi memang agak picky, makanya aku bilang agak susah nyarinya. Karena memang kan nggak selalu ada ya di setiap mall model kayak gitu. Dan ya teman-teman di sini kita bisa lihat ya kalau si kecil aku ini emang benar-benar suka banget sama kaca. Jadi dia tuh bisa bergaya-gaya kayak gini dan dia tuh nggak akan malu teman-teman. Jadi kalaupun masuk nih ya ke section baju anak, dia itu nggak akan minta sesuatu gitu. Karena memang yang penting buat dia itu ya adalah kaca. Nah kalau tadi sebelumnya suami aku emang sempat ketemu ya satu celana gitu. Dan ini lagi nyobain lagi nih teman-teman satu celana lagi di Uniqlo dan itu pun gak sesuai dengan harapannya dia. Jadi kita kesini benar-benar cuma buat window shopping aja dan buat temenin si kecil aku ini ngeliatin kaca besar-besar yang ada di Uniqlo. Ya emang receh banget ya bahagianya anak kecil itu, simple banget deh. Ya semoga kita semua juga bisa bahagia dan bersyukur untuk semua hal-hal kecil seperti ini ya teman-teman. Jujur aku bersyukur banget ya anak aku itu bukan anak yang tipikalnya itu suka merengek-rengek minta mainan ataupun minta pakaian gitu ya kalau kita ke mall. Jadi di sini tuh dia dari tadi ngeliatin mainan juga pun santai, nggak sampai yang merengek minta harus beli gitu, enggak. Apalagi karena memang ini baru kedua kalinya kita ke mall ketika di usia dia yang saat ini. Jadi memang dia fokusnya itu adalah jalan-jalannya, bukan pada mainan ataupun pakaian. Sebetulnya ya teman-teman, tadi itu ketika di toko yang sebelumnya, jadi kita pergi ke H&M. Kemudian ketika ngelewatin section anak itu ada baju dari karakter yang dia suka yaitu unicorn. Nah anak aku itu udah ngambil satu gaun gitu ya teman-teman. Terus kemudian dia ngelihat lagi ada baju Frozen, ada 2 kaos gitu. Dia udah ambil ya 2 karakter itu, kaos dan juga baju gaunnya. Kemudian dia udah minta mau fitting. Jadi dia bukan minta dibeliin tapi dia cuma pengen fitting. Nah kemudian kita kasih pengertian kalau itu nggak bisa main sembarangan aja di fitting kecuali memang kita berniat mau beli. Aku benar-benar bersyukur banget seperti yang tadi aku bilang. Ketika aku kasih pengertian seperti itu, dia pun dengan sukarela taruh lagi di tempat dia ambil. Tanpa menangis dan juga tanpa merengek, minta dibelikan baju dengan karakter-karakter yang dia suka. Dan kami memang tidak membelikan karena pakaian dia masih banyak, jadi memang belum butuh pakaian baru. Nah dari Uniqlo ini kami turun ke bawah, kita kepengen beli es krim teman-teman. Jadi ini tempatnya namanya Dessert. Nah suami aku itu beli es krim corn, sementara aku dan anak aku itu beli es krim yang di cup kayak model gelato gini ya. Nah aku belinya itu yang rasa mangga dan juga anak aku pilih yang rasa strawberry. Enak banget teman-teman ini, tapi agak kapok sebenarnya karena dia nggak ada tutupnya gitu.
Jadi aku sama keluargaku itu kita harus pergi ke tempat yang agak cukup jauh dan memang nggak ada orang sama sekali untuk makannya. Dari habis selesai makan es krim dan gelato, kita naik lagi nih teman-teman ke atas. Dan ini ada Ichiban Crepes. Nah, anak aku itu kan belum pernah ya makan Ichiban Crepes. Makanya ini kita belikan. Karena biasanya kami itu bikin sendiri di rumah. Untuk kali ini ya udah nggak apa-apa deh ya, kita beliin aja. Berhubung emang sekalian lagi ada dan emang lagi sepi nih tempat ini. Dan ini dibungkus ya teman-teman, jadi kita nggak langsung makan di tempat, tapi kita bawa ke mobil aja nanti buat dimakan ketika pulang. Dari situ kita lanjut, ini kita mau ke Sky Garden, ini yang ada di lantai 5. Karena kata mbak yang jual Ichiban tadi, kalau di lantai 5 itu pemandangannya itu bagus. 너는 어디에 있을까? 어디서 무얼 할까? Nah, jadi lantai 5 atau Sky Garden ini open space ya. Yang paling menarik perhatian anak aku itu adalah efek yang timbul nih ya dari lampu seperti air yang lagi di kolam renang gini. Jadi kata papanya, it's just like swimming pool. Dan anak aku tuh suka banget. Dia bilang dia mau berenang. Jadi ini ceritanya gaya dia berenang, yang malahan aku bilang, kamu tuh sebenarnya berenang atau kamu menari gitu. Dan dia bilang, enggak, aku itu jadinya dancing in the swimming pool. Aduh, bener-bener deh idenya tuh ada-ada aja. Kita lepasin aja karena memang sebenarnya nggak terlalu ramai banget di sini. Selama anak aku juga masih tetap menjalankan protokol ya. Aku cukup senang karena anak aku itu dia cukup taat protokol ya teman-teman. Jadi dia kalau di public space seperti ini ataupun ketika ada tamu ya datang ke rumah, dia itu tidak akan pernah membuka maskernya. Dia sudah terbiasa kalau ada orang yang datang, dia pasti akan menunggu sampai orangnya pulang dulu, baru dia akan buka maskernya. Walau sebenarnya di sini itu nggak terlalu banyak orang, tapi kita tetap nggak berani makan di tempat yang terbuka seperti ini. Jadi kita cuma nemenin aja anak aku nih main-main tuh. Di tengah-tengah itu dia nari-nari dan aku sama suami aku itu cuma duduk liatin aja tingkahnya dia tuh sambil ketawa-ketawa. Hitung-hitung hiburan ya teman-teman, karena memang selama pandemi ini tuh benar-benar kita jarang banget keluar rumah. Kecuali kita memang ada keperluan yang betul-betul cukup penting, baru deh kita keluar. Makanya untuk kali ini aku sama suami aku mencoba menyenangkan hati anak aku ya dengan kita beliin dia es krim, beliin the crepes, ajak dia main ke sini. Ya sebetulnya sih itu cukup simple ya teman-teman, dan yang nggak mewah-mewah banget lah ya menurut aku. Aku nggak beliin dia barang-barang yang mewah gitu ya, tapi kita kasih dia kesenangan atau penghiburan tuh dengan cara yang berbeda. 우리 같이 한잔 할까? 오늘부터 너를 꼬셔볼 테다. 나도 좋아할 테다. 내 매력 속에 빠져들 때다. Karena sudah semakin malam nih teman-teman, ini tuh udah sekitar jam 8-an gitu. Jadi kami pikir udah ya kayaknya ini sudah waktunya mau pulang.
Dan sebelum turun, ini kita kasih lihat dulu nih pemandangan dari Sky Garden ini ke anak aku, nunjukin itu arah sana adalah kota Jakarta Selatan. Ini cantik ya teman-teman, jadi di deket pintu lift dari lantai 5 ini itu tuh seperti itu ya, sesuai dengan namanya Sky Garden. Ini sebenarnya udah mau pulang nih teman-teman, tapi tiba-tiba dia melihat ada kereta di sana yang untuk permainan anak-anak. Nah, untuk kali ini dia tuh bener-bener yang excited banget karena dari dulu dia tuh bener-bener nggak pernah ya naik kayak beginian dari sebelum pandemi, kalaupun kita ke mall. Karena dulu kan memang dia masih kecil banget dan nggak ingat apa-apa. Ini tuh sampai ditungguin ya teman-teman naik keretanya, dan setelah berunding, kok kayaknya lebih untung kalau kita itu mau naik kuda-kudaan ini aja. Karena kalau naik kereta itu dia tuh cuma 2 kali muter dan itu bayarnya 30.000. Sementara kalau kita naik kuda-kudaan ini atau pokoknya bentuk binatang lainnya lah ya, itu kita bisa dapetin sampai 6 menit ya untuk mainnya, dan itu bayarnya adalah 25.000. Ini juga bisa sama orang tua. Nah, kalau untuk kereta itu kalau sama orang tua bayar lagi teman-teman untuk anak yang tingginya itu sudah 100 cm. Nah, jadi ini akhirnya ya suami aku nemenin anak aku, dia naik kuda-kudaan dan mereka muter-muter lah di lantai ini. Ini cukup puas banget, pokoknya hari ini itu betul-betul happy banget anak aku, senengnya minta ampun gitu ya. Dan setelah ini, karena memang kan di mall juga banyak orang ya, aku tuh udah siap-siapin pakai baju ganti ini teman-teman di tas aku untuk anak. Kemudian juga bawa tisu basah, lalu aku juga bawa hand sanitizer. Pokoknya kita benar-benar tetap menjalankan protokol. Dan setelah anak aku selesai nih, kita balik di mobil itu kita langsung ganti baju supaya aman dan juga kita masih terhindarkan dari COVID. Karena walau gimana pun ya COVID-nya tetap ada ya, dan walaupun kita juga udah kena, ya protokolnya itu tetap dijalankan. Jadi inilah kegiatan yang kami lakukan di weekend pertama, yaitu di hari Sabtu teman-teman, di hari ini. Kalau teman-teman apa ya yang kegiatannya dilakukan di weekend ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ini mereka udah balik teman-teman, udah selesai. Jadi kalau udah 6 menit, maka si kuda-kudanya itu dia mati. Dia udah gak bisa lagi bergerak atau digerakkan gitu ya. Jadi langsung otomatis mati. Jadi ini makanya suami aku gerakin pakai kakinya untuk kita kembalikan ke tempat tadi penyewaannya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir ya teman-teman. Semoga cukup berguna dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!